Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Septia Dengrini, NIM 23060200013 dari kelas 6A Tadris IPA. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi fisika modern, yaitu efek fotolistrik. Nah, sebenarnya apa itu efek fotolistrik? Bagaimana proses terjadinya efek fotolistrik itu? Dan apa aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Mari simak penjelasan berikut ini. Nah, sebelum kita melanjutkan mengenai pengertian dari efek fotolistrik lalu aplikasinya itu seperti apa, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah efek fotolistrik. Jadi, efek fotolistrik ini pertama kali diamati pada tahun 1887 oleh seorang ilmuwan bernama Heinrich Hertz, yaitu ketika ia melakukan percobaan mengenai gelombang elektromagnetik. Nah, studi selanjutnya dilakukan oleh J.J. Thomson yang menunjukkan bahwa peningkatan sensitivitas elektron merupakan hasil dari cahaya yang mendorong elektron. Selanjutnya, penelitian mengenai efek fotolistrik semakin giat dilakukan dan mencapai puncaknya setelah Albert Einstein mengadakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki bahwa cahaya merupakan pancaran paket-paket energi yang kemudian kita kenal dengan sebutan foton. Baik, kita lanjutkan mengenai pengertian efek fotolistrik. Jadi, efek fotolistrik ini merupakan peristiwa keluarnya elektron dari permukaan logam akibat terkena radiasi gelombang elektromagnetik, seperti contoh ultraviolet, cahaya tampak, dan inframerah. Nah, elektron yang keluar tadi disebut dengan istilah fotoelektron. Nah, berikut merupakan perangkat percobaan efek fotolistrik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan efek fotolistrik. Yang berikut merupakan rangkaian dari percobaan efek fotolistrik. Nah, di sini ada dua plat logam, yaitu katoda sebagai emitor yang mengeluarkan elektron dan plat anoda sebagai kolektor yang berfungsi untuk mengumpulkan elektron. Nah, antara katoda dan anoda ini dihubungkan oleh sebuah tabung hampa udara atau vakum, sehingga sebelum adanya aliran elektron yang mengalir dari katoda menuju anoda, maka tidak ada arus listrik yang terdeteksi oleh ampermeter. Nah, jadi pada percobaan efek fotolistrik ini yang pertama kali dilakukan yaitu menyinari plat katoda dengan suatu cahaya atau foton. Nah, cahaya atau foton yang menyinari plat katoda ini memiliki frekuensi sebesar F, dan plat katoda ini memiliki frekuensi sebesar F0. Nah, mohon maaf ini tertumpuk. Nah, F0 ini merupakan frekuensi ambang logam dari katoda. Nah, apabila frekuensi yang menyinari katoda ini kurang dari frekuensi ambangnya, maka belum terjadi efek fotolistrik. Nah, jadi syarat yang pertama yaitu frekuensi foton ini harus lebih besar dari frekuensi ambang logamnya. Yang kedua yaitu energi foton atau E itu lebih besar dari fungsi kerja logam atau W0. Yang ketiga, panjang gelombang foton ini harus lebih kecil dari panjang gelombang ambang logam. Jadi untuk panjang gelombangnya ini berbanding terbalik dengan frekuensi, karena semakin besar frekuensi itu panjang logamnya akan semakin kecil. Nah, apabila syarat terjadinya efek fotolistrik ini sudah terpenuhi, maka ada dua konsep yang mengikutinya. Yang pertama, jika frekuensi foton ini semakin diperbesar, maka elektron akan semakin cepat sehingga energi kinetik maksimum bertambah besar. Yang kedua, jika intensitas dari fotonnya itu semakin diperbesar, maka jumlah elektron yang keluar akan semakin banyak sehingga arus listrik yang dihasilkan juga bertambah besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa frekuensi ini mempengaruhi kecepatan dari elektron, sedangkan intensitas ini mempengaruhi banyak sedikitnya jumlah elektron yang keluar. Seperti itu. Pembahasan lebih lanjut mengenai poin yang pertama tadi, bahwa kenaikan frekuensi cahaya akan meningkatkan energi kinetik maksimum elektron foton yang memenuhi hubungan sebagai berikut.
energi kinetik maksimum sama dengan HF min W0. Nah, HF di sini merupakan energi foton pada teori Max Planck, dan W0 ini merupakan energi ambang elektron. Persamaan ini juga bisa dituliskan energi kinetik maksimum sama dengan HF min HF0, dan bisa disederhanakan menjadi energi kinetik maksimum sama dengan H kurung buka F min F0. Berikutnya aplikasi dari efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terdapat beberapa manfaat yang bisa digunakan. Yang pertama adalah panel surya. Jadi, panel surya ini tersusun atas sel fotovoltaik. Nah, fotovoltaik ini merupakan teknologi pengubahan energi dari sinar matahari menjadi energi listrik secara langsung. Nah, panel surya inilah yang mengubah energi tersebut. Nah, pada panel surya ini terdapat inverter yang mengubah energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya dari arus arah atau DC menjadi arus bolak-balik atau AC. Lalu inverter akan mengatur penggunaan listriknya terlebih dahulu dan mengatur kekurangannya dari jaringan listrik. Saat produksi panel surya berlebih, maka kWh meter eksim akan mengekspornya ke jaringan listrik, sehingga bisa digunakan dalam pemanfaatan sehari-hari seperti penggunaan penyalaan lampu, TV, dan lain-lain sebagainya. Penerapan efek fotolistrik lainnya adalah pintu otomatis. Jadi, prinsip kerja dari pintu otomatis ini terdiri dari emitter yang berfungsi untuk memancarkan cahaya dan sebuah receiver untuk menerima cahaya. Nah, ketika cahaya terhalang suatu objek, maka receiver akan mendeteksi hal tersebut dan mengubahnya menjadi output yang membuat pintu terbuka secara otomatis. Aplikasi selanjutnya efek fotolistrik yaitu mesin fotokopi. Pada mesin fotokopi terdapat lampu ekspos yang menghasilkan cahaya terang untuk menyinari dokumen dan akan dipantulkan lewat lensa dengan sensor CCD. Setelah itu, lensa akan mengarahkan ke bagian silinder fotosensitif yang akan menjadikan elektron-elektron muncul. Toner yang bermuatan negatif akan ditarik ion-ion positif yang berada pada silinder. Selanjutnya, kertas akan dilewatkan melalui dua buah roll yang saling bertekanan yang akan melelehkan toner dan menempel erat pada kertas. Yang berikutnya itu latihan soal. Nah, pertanyaannya, frekuensi kerja sebuah ambang logam adalah 5 kali 10 pangkat 14 Hz ketika diberi cahaya berfrekuensi 8 kali 10 pangkat 14 Hz. Maka besarnya energi kinetik elektron yang keluar dari logam tersebut adalah, nah, ada 4 jawaban. Mari kita simak penyelesaian dari soal ini. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai persamaan dari energi kinetik. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah energi kinetiknya. Jadi bisa kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang ada dalam soal. Yang pertama ada F0. F0 ini merupakan frekuensi ambang logam yang nilainya 5 kali 10 pangkat 14 Hz. Dan F ini merupakan frekuensi foton yang besarnya 8 kali 10 pangkat 14 Hz. Ditanya energi kinetik atau EK. Oke, untuk penyelesaiannya, nah, di sini kita menggunakan persamaan rumus, yaitu energi kinetik sama dengan H dikurung buka F dikurangi dengan F0. Nah, langsung kita masukkan ke dalam rumus tersebut. H ini merupakan tetapan Planck yang besarnya 6,6 kali 10 pangkat min 34. Dan F ini tadi kita tuliskan 8 dan F0-nya 5 kali 10 pangkat 14. Jadi hasil akhirnya energi kinetik yang dihasilkan yaitu 1,98 kali 10 pangkat min 19 Joule. Alhamdulillah, tadi kita sudah membahas mengenai efek fotolistrik itu bagaimana, kemudian proses terjadinya itu seperti apa, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa
efek fotoelektrik ini merupakan peristiwa keluarnya elektron dari permukaan logam karena disinari oleh suatu cahaya, dan besarnya frekuensi harus lebih besar daripada frekuensi logamnya. Kemudian aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari seperti panel surya, mesin fotokopi, dan pintu otomatis. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.